Orang mengambil perjanjian modern itu titiknya dari revolusi Prancis. Kalau saya mengambil perjanjian modern adalah diambil dari start Nabi. Apa contohnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba bayangkan, sebaik-baik manusia yang lebih bermanfaat untuk manusia yang lain. Saudara-saudara, mari kita bicara sejarah lagi. Dalam kehidupan keagamaan, kita mengenal ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kemudian ada perjanjian modern. Nah, nanti kita masuk mana itu? Saudara sekalian, ciri daripada perjanjian lama menyimpulkan pengetahuan itu bersumber dari kitab suci dan logika. Kitab ilmu pengetahuan sama dengan kitab suci dikasih tanda kali logika. Setiap ada problem, buka kamus kitab suci. Itu dalam perjanjian lama. Kitab sucinya ngomong apa? Di dalam perkembangan itu, manusia yang meyakini bahwa bumi itu bundar dihukum mati. Karena enggak logika menurut mereka. Kemudian manusia yang mengatakan api tidak panas juga dianggap gila. Sekalipun ada kejadian bahwa Ibrahim dibakar. Tapi di doa Ibrahim, ya nar kuni bardan wasalaman. Selamat. Sehingga logika-logika yang bertentangan dengan logika yang berjalan itu dianggap gila. Maka Ibrahim ketika itu dianggap gila karena dibakar nggak mempan. Itu ciri-ciri perjanjian lama. Kemudian kita di dalam fase awal daripada Islam tahun 700-an itu sesungguhnya Nabi sudah membuka semua, tidak lagi bersumber hanya dari kitab suci dan berbagai logika. Namun Kanjeng Nabi sudah melontarkan umpamanya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai makhluk yang tidak terlihat tapi jenius, dan wahai makhluk yang menamakan diri insan, kalau kamu menginginkan sesuatu sampai ngurat langit, kerjakan. Tapi semua itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan sultan. Nah, sultan kemudian masuk ke negara Melayu menjadi sultan, penguasa. Nah, sultan adalah ilmu. Nah, ini
Kanjeng Nabi masuk perjanjian, meninggalkan perjanjian lama, masuk pada perjanjian baru pun ditinggal. Yang ditampilkan adalah kemanusiaannya. Contoh, Kanjeng Nabi menilai manusia itu terhormat daripada yang lain-lain. Karomna bani Adam, aku muliakan anak Adam. Nabi itu yang memuliakan karena disuruh oleh intuisinya, yaitu wahyu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di sini kemanusiaan yang dikedepankan. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi sudah melewati perjanjian baru. Perjanjian lama sudah dilewati, perjanjian baru pun sudah dilewati. Karena perjanjian baru itu pengalaman, ilmu pengetahuan itu dasarnya pengalaman dikalikan sensitivitas. Kalau orang punya pengalaman, tidak punya sensitif apa-apa, tidak punya sensitivitas apa-apa, dia bukan orang yang berilmu. Tidak memiliki pengetahuan namanya. Yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan di abad atau di era perjanjian modern itu adalah pengalaman dikali dengan sensitivitas yang tinggi. Contoh, kita punya pengalaman X, kemudian sensitivitas kita tinggi, maka kita mengembangkan. Dan pengembangan yang kita lakukan itulah ilmu pengetahuan. Dulu, sebelum saya ngambil magister di bidang pertanian, saya memiliki pengalaman. Tapi sensitivitasnya sering bertabrakan dengan pengalaman itu sendiri. Maka masuklah kepada magister agronomi karena pengalamannya di pertanian. Nah, dari situ menjadilah peningkatan sensitivitas. Karena sensitivitas kita meningkat, kemudian didukung oleh keberadaan lingkungan yang cukup baik, maka berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Bagaimana? Contohnya itu. Pengalaman nanam pisang sudah, pengalaman nanam padi sudah. Tapi sensitivitas kita untuk meningkatkan dengan cara apa? Itu yang belum. Maka dengan berkumpul, berdiskusi pada ketika pembelajaran di magister itu, magister agronomi, itu menumbuhkan sensitivitas tinggi. Dan tatkala sensitivitas tinggi itu kita terapkan sebagai ilmu dan kita terapkan, maka terjadilah berbagai macam perkembangan. Nah, itu sebuah ilmu. Sebuah ilmu atau suatu ilmu. Dalam perjalanan seperti ini antara perjanjian lama yang ansih kitab suci dengan logika dan perjanjian baru itu biasanya ilmu pengetahuan itu bersumber pada data empiris dikalikan matematika. Nah, maka ilmu yang perjanjian modern itu ya ini berdasar pengalaman dikali sensitivitas. Saudara-saudara sekalian, sekarang, di zaman sekarang ini, kita masih sering terbelenggu. Apa yang membelenggu kita? Tatkala kita masuk dalam satu kehidupan, kita dipaksa, ayo kita buka tafsir Jalalain. Mari kita tafsir Marogi. Itu adalah karya daripada perjanjian lama. Kitab suci dikali logika,
maka banyak sekali tafsir daripada Al-Quran sampai berjilid-jilid keluar dari logika sang pengarang. Diterapkan? Tidak. Maka kumpulan kitab-kitab tafsir tidak satu pun yang bisa diterapkan dalam kehidupan yang real. Tapi tatkala abstraksi yang ada di dalam Al-Quran itu dijadikan pengalaman hidup, kemudian ditanamkan sensitivitas yang tinggi, dia akan jadi ilmu. Dia akan bisa merubah semuanya. Kehidupan ini perubahan. Siapa yang tidak berubah akan disaring oleh alam. Nah, ini alam boleh. Apa itu istilahnya? Seleksi alam. Kita tidak ingin terjadi seleksi alam pada diri kita, maka kita berubah. Dan itu hukum evolusi. Yang orang takut itu pada hukum evolusi itu. Mengapa? Karena yang menciptakan Darwin kan. Nah, tapi hakikatnya kehidupan ini berevolusi. Evolusi. Siapa yang bisa bertahan, dialah yang evolusinya sampai pada titik yang dikehendaki dan terus berevolusi. Saudara-saudara, kalau kita tidak berevolusi, sudah digilas, tidak ada lagi kita. Habis. Satu titik pun tidak ada lagi. Karena terus kita berevolusi, maka evolusi itu berubah. Dari yang menjijikkan, terus berubah. Katakanlah bermetamorfosa. Kupu-kupu itu adalah hasil daripada ulat yang menjijikkan, larva yang menjijikkan. Tapi setelah berevolusi, dalam evolusinya itu sangat mengerikan, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, terus berkembang, keluarlah hasyarat yang berterbangan. Apa namanya hasyarat itu? Apa itu? Insek yang berterbangan, yang susah untuk ditangkap, ngalor ngidul, ngetan baling ulon, merono mrene mung sak paran-paran. Itu karena sudah bermetamorfosa, sudah berubah dalam arti positif. Saudara-saudara, kalau kita tidak berevolusi, mustahil masjid ini berdiri. Karena pikiran kita sudah berubah. Masjid harus besar. Nah, dalam perjalanan di situ disimpulkan roh sadurunge winara. Mengerti sebelum terjadi. Apa itu? COVID-19. Masjid kita lah yang layak untuk dijadikan tempat sholat. Walaupun puluh ribu orang. Mengapa? Karena besar. Dahulu kita dicaci, untuk apa bikin masjid besar-besar, buang-buang duit. Jadi saudara-saudara, perjanjian baru itu data empiris dipertahankan, diuji lagi oleh matematis. Makanya kalau kita meneliti, itu zaman dulu kalkulator sampai pening, ngali-ngalikan. Sekarang tidak, ada sistem statistik. Dengan ceklik keluar sendiri, tapi otak kita menjadi kurang cerdas. Nah, itu perjanjian baru. Tapi perjanjian modern zaman kita ini, yaitu tadi, ilmu pengetahuan itu dasar pengalaman dikali kepada dibanding dan ditimbang dengan sensitivitas yang tinggi. Inilah hasil kita masjid ini. Beberapa hari yang lalu kita membahas Israel kan. Israel hari ini menjadi Ka'batal Qusat wa Nujwatar Ruwat dalam segala bidang. Dalam segala bidang.
pertanian di padang Sahara tapi majunya luar biasa. Biasanya kalau menanam tomat itu kan di daerah-daerah yang sejuk, ini daerah padang pasir, tomatnya bagus-bagus. Nah, itu namanya pengalaman hidup terus dikalikan dengan sensitivitas tinggi. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman, tidak punya sensitivitas tinggi, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sensitif saja, tidak punya pengalaman juga kacau beliau. Jadi hidup, orang mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian modern. Dulu perjanjian lama itu diawali dari Bani Israel ke belakang. Kemudian perjanjian baru Bani Israel yang dicirikan oleh Nabi Isa itu Bani Israel ke hadapan. Baru perjanjian modern. Orang mengambil perjanjian modern itu titiknya dari revolusi Prancis. Kalau saya mengambil perjanjian modern adalah diambil dari start Nabi. Apa contohnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba bayangkan, sebaik-baik manusia yang lebih bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemanusiaan. Sebelum tumbuh teori humanisme, Nabi sudah mengawali humanisme. Sebelum tumbuh kemanusiaan yang adil dan beradab, Nabi sudah memulai itu. Dan kita meneruskan, dicantumkan di dalam dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Tekun pada ajaran ilahi. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Hapuskan angkara murka dengan kebaikan. Dengan pangastuti tamhuha, akan habis angkara murka. Maka dalam ilmu orang-orang Jawa dulu, angkara murka lebur dining pangastuti. Nah itu namanya wa'at bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Apa ujungnya? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang mulia. Bertata cara, berunggah-ungguh, bersopan santun, bertata krama. Itulah yang dikejar oleh teori humanisme sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Merdeka.